Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini adalah merendahkan diri, taat, dan bersatu dengan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan pagi ini, Paulus ingin menyampaikan tentang kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan di antara para anggotanya. Sebaliknya, anggota yang mementingkan diri sendiri akan mengancam keutuhan komunitas serta menganggap dirinya yang paling hebat dan penting. Orang seperti ini sulit bekerja sama dengan orang lain. Baginya, keutuhan komunitas bukanlah prioritas. Paulus melihat adanya ancaman perpecahan di tengah jemaat Filipi, yaitu sikap mementingkan diri, menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Paulus pun mengajak segenap jemaat untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri rela melepaskan identitas ilahinya dengan segala hak istimewanya. Dia mengabaikan kemuliaan dirinya, membiarkan diri dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh demi keselamatan manusia. Yesus telah merendahkan dirinya sebagai hamba yang hina demi memulihkan harkat hidup manusia dan mempersatukan mereka kembali dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat agar kita mengingat kembali mengenai tujuan Allah menjadikan kita sebagai tubuh Kristus, yaitu agar kita dapat memuliakan Allah di dalam hidup kita melalui karakter dan sikap yang benar dengan sesama. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kita tentang 3 hal dalam bacaan Filipi pasal 2, yaitu pertama, hidup rendah hati. Kehidupan orang percaya di dalam Kristus adalah kehidupan indah yang saling membangun sebagai tubuh Kristus. Oleh karenanya, setiap orang percaya yang berada di dalam Kristus harus memunculkan karakter-karakter baik di dalamnya, seperti nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 1. Secara rohani, maka karakter Kristus harus selalu bersatu sebagai tubuh Kristus dengan hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ayat 2-3. Konsep karakter rendah hati dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu ketika kita menganggap orang lain lebih utama dari keegoisan dan dari kepentingan diri kita sendiri, serta kita mau untuk memperhatikan setiap kepentingan orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Ayat 3-4. Oleh karena itu, jadilah pribadi dengan karakter rendah hati agar sungguh kehidupan kita secara pribadi maupun persekutuan orang percaya dapat menjadi berkat dan memuliakan Allah. Kedua, karakter rendah hati hanya diperoleh dalam Kristus. Sehebat apapun hidup seseorang, tidak dapat memperoleh karakter rendah hati apabila dirinya tidak menjadikan kehidupan Kristus sebagai model dalam hidupnya. Kehidupan yang mengacu kepada Kristus, meneladani Kristus, dan mau tunduk kepada pengajaran Kristus menjadi kunci bagi setiap orang percaya untuk mempunyai karakter rendah hati. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam hidup kita, maka kita dapat menghargai dan kemudian mengimplementasikan kehidupan seperti Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya bagi kita yang berdosa dengan meninggalkan semua kemuliaan, semua keagungan, semua kemegahan, semua keindahan, dan kemudian digantikan dengan kesederhanaan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian di atas kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tindakan mengosongkan diri dengan meninggalkan segala hal yang membanggakan dan mengambil rupa sebagai hamba yang sederhana, rela menderita bahkan mati bagi manusia. Inilah yang menjadi konsep kerendahan hati di dalam Kristus. Ayat 6-7. Oleh karena itu, ketika kita rindu mempunyai karakter rendah hati,
Milikilah Kristus dan belajarlah kepadanya dengan mempraktikkan hidup benar sesuai firman-Nya. Ketiga, rendah hati diperoleh dengan ketaatan kepada Kristus. Kerendahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hidup kita diperoleh melalui teladan ketaatannya. Dia tidak hanya menekankan dan mengajarkan tentang rendah hati semata-mata, tetapi Kristus juga mencontohkan dirinya untuk taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah landasan bagi kita untuk dapat hidup rendah hati. Kristus mempunyai karakter rendah hati karena dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ke-8. Jadilah pribadi yang taat dan menyediakan diri untuk menjadi salur berkat Allah dengan mengimplementasikan rendah hati dalam hidup kita. Merendahkan diri memang bukan perkara yang mudah, tetapi memerlukan kebesaran jiwa untuk melakukannya. Kita perlu berlatih untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih penting dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih, jadilah pengikut Kristus yang rendah hati, hidup bersatu dan taat untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.